Biarkan aku sendiri. Sebuah kalimat yang berhasil membuat Rehan mengangkat kakinya dari ruang inap sang istri. Sebelum kalimat yang berhasil membuat dunia Rehan serasa hancur. Jujur, ia tak akan sanggup jika terus begini. Mungkin ia bisa dikatakan egois. Ketika ia marah, ia akan pergi dari Kinarah, membuat wanita itu linglung dan frustasi. Tapi jika Kinarah marah, ia tak rela berjauhan dari istrinya, tak terima karena Kinarah menjauhinya. Bisa dibilang ia akan menganggap hal biasa ketika membuat istrinya sedih. Tapi ia tak bisa menganggap kalau yang terjadi sekarang adalah hal biasa. Ia tak sanggup bila diacuhkan seperti ini. Rehan memilih duduk di depan ruang inap Kinarah sembari menatap tangannya yang tadi menyentuh luka sang istri. Betapa bodohnya ia karena bersikap ceroboh seperti itu, melukai istrinya berkali-kali. Setelah merasa pikirannya sedikit tenang, laki-laki itu pun berjalan menjauh dari ruang inap sang istri. Mungkin benar, ia harus memberikan ruang untuk istrinya berpikir dan menenangkan hati. Di sisi lain, Ian yang sudah selesai ditangani dokter langsung dipindahkan ke ruang ICU karena laki-laki itu dinyatakan koma. Tubuh yang lemah, detak jantung yang lemah juga menjadi alasan mengapa Ian sampai masuk ruang ICU. Tak ada satu orang pun yang menemani laki-laki itu, menjaga dan memperhatikannya saat ia terbaring lemah, hingga pintu ruang ICU itu terbuka, menampilkan dua insan yang merupakan orang tua Ian. "Sean," panggil wanita tua yang tak lain adalah ibunya Ian. Wanita itu langsung memeluk tubuh sang anak yang lemah sembari menangis. "Kenapa kok keras kepala? Kenapa kau tidak mau mendengarkan ucapan orang tuamu?" tangis ibu Sean sembari mengelus rambut sang putra. "Pak, kita harus membawa Sean ke rumah sakit terbaik," ucap ibu Sean yang diajak bicara pun langsung mengangguk menyetujui. "Papa sudah menyiapkan semua keberangkatan ke negara A. Kita akan merawat Sean di sana. Semoga dia bisa bertahan hidup." Ibu Sean pun langsung mengangguk, lalu kembali menatap wajah putranya. "Kami akan membawamu pergi jauh dari wanita itu, wanita yang membuat hidupmu hancur sampai detik ini. Kau akan melupakan masa lalu kelammu ini dan akan menjalankan hidup tanpa bayang-bayang wanita murahan itu di negara yang baru." Bisik ibu Sean tersenyum tipis. "Anakku akan kembali lagi," ucapnya tersenyum senang. Siang sudah berganti menjadi sore hari. Langit yang cerah kini perlahan berubah menjadi jingga. Kinarah menatap ke arah jendela sembari tangan kirinya memegang foto sang kakak. "Anda ingin makan sesuatu, Nona?" tanya Bibi Ella mulai khawatir dengan sikap Kinarah yang hanya diam saja dan melamun. Kinarah pun langsung menggeleng tanpa menatap Bibi Ella. Suara pintu diketuk terdengar jelas di indera pendengaran Kinarah. Wanita itu melirik ke arah pintu yang perlahan terbuka, lalu menampilkan sang suami yang sudah berganti pakaian. Rehan masuk sembari membawa rantang yang mungkin isinya adalah makanan untuk makan malam. Kinarah pun langsung memalingkan wajahnya kembali menatap ke arah jendela. "Kau boleh keluar," ucap Rehan pada Bibi Ella. Wanita tua itu pun dengan penuh sadar diri langsung mengangguk dan pamit keluar, meninggalkan sepasang insan yang belum kunjung berbaikan. "Sayang," Rehan meletakkan rantang yang ia bawa dari rumah ke atas nakas. "Aku memasakkan makanan untukmu, kau pasti suka." Rehan pun langsung menyusun rapi makanan yang ia masak sendiri untuk menarik perhatian Kinarah kembali. "Kau mau makan apa? Aku akan meletakkannya di piring," tanya Rehan duduk di tepi ranjang sembari memperhatikan wajah Kinarah yang masih berpaling darinya. "Sayang," panggil Rehan pelan. Tetap tak ada respon dari wanita yang ia cintai itu. Namun Rehan tetap tersenyum manis. "Mungkin kau tidak lapar sayang, tapi bayi kita pasti lapar.
kata Bibi Ella. Kau hanya makan sedikit, jadi sore ini makan lagi ya? Hening, tak ada respon dari Kinara. Hal itu semakin membuat Rehan mempertebal kesabarannya. Aku tahu kau masih marah padaku, bahkan sangat marah padaku. Tapi bukan karena kau sedang marah. Kau bebas menyiksa diri dengan tak makan. Ingat, ada 2 nyawa di kandunganmu sekarang. Jadi kau harus makan dan tetap sehat, ucap Rehan menatap setiap menu masakan yang ia masak ke atas piring. Kenapa? Kenapa apa sayang? Tanya Rehan menghentikan gerakan tangannya yang sedang menyusun menu makanan ke atas piring. Kenapa kau masih datang kemari di saat aku sedang tak ingin melihatmu? Tanya Kinara tanpa melihat suaminya yang sudah berubah raut wajahnya. Karena aku khawatir padamu. Aku mencintaimu, jadi aku tak akan bisa melihatmu menyiksa diri seperti ini, jawab Rehan tersenyum sendu. Tapi kau mengkhianatiku, lirih Kinara menatap kecewa suaminya. Aku tidak mengkhianatimu sayang, aku hanya ingin menjaga perasaanmu di saat kau terpuruk waktu itu. Tak mungkin aku mengatakan jika ibukulah yang membunuh kakakmu. Aku pasti akan mengatakan semua kebenarannya, tapi tidak sekarang. Kinara langsung menggelengkan kepalanya, lalu menatap tajam sang suami. Jika kau mengatakan kebenarannya di awal, pastinya aku juga tidak akan bisa apa-apa. Aku tidak akan melukai ibumu. Aku tidak akan menuntutnya karena aku sadar aku hanyalah orang yang tak berpunya, tegas Kinara dengan mata yang sudah berair. Kau menyembunyikan semuanya karena tak ingin aku membenci ibumu kan? Dan lucunya kau malah berusaha mendekatkan aku dengan ibumu. Aku sungguh tak tahu jalan pikiranmu itu. Bagaimana? Aku tak tahu. Aku kecewa, lanjut Kinara menyeka air matanya yang sudah mengalir. Aku tak mengatakan sejujurnya padamu waktu itu karena tak ingin kau semakin tambah terluka. Aku ingin kau tahu kebenarannya di saat Mami sudah sadar, sudah bisa menerimamu. Aku tak ingin kalian saling membenci karena kalian berdua sangat penting dalam hidupku. Percayalah sayang, aku benar-benar ingin jujur, tapi di waktu yang tepat, bukan waktu seperti ini. Rehan menyentuh jari Kinara yang tak terluka sembari menatap sendu mata Kinara yang berair. Aku ingin sendiri, lirih Kinara pelan. Selalu saja itu yang kau ucapkan. Kau ingin sendiri lalu termenung dan tak makan. Kau ingin menyiksa diri. Ketus Rehan sepertinya sudah mulai tak bisa mengontrol emosinya. Kalau kau benar ingin sendiri, oke, aku kabulkan. Aku akan pergi, tapi jangan harap kau bisa bertemu aku lagi besok atau besoknya lagi. Kalau kau ingin melihatku atau merindukanku, temui aku di makamku. Lanjut Rehan berdiri, lalu pergi meninggalkan Kinara yang terkejut mendengarkan ucapannya tadi. Kau mau kemana Rehan? Teriak Kinara khawatir. Wanita itu menggerakkan paksa tubuhnya saat melihat tubuh sang suami sudah menghilang dari pintu. Bibi Ella, panggil Kinara. Kinara kini berada di lantai dengan infus yang ia pegang agar bisa bergerak jauh. Bibi Ella, teriak Kinara keras. Ia tahu watak suaminya yang dikatakan Rehan tadi bukanlah hanya sekedar gertakan saja. Ia tak mau itu terjadi. Nona, Bibi Ella langsung berlari mendekat lalu membantu Kinara untuk kembali ke atas ranjang. Suamiku, Bibi, suamiku, ada apa Nona? Mengapa Anda bisa terjatuh ke lantai? Tanya Bibi Ella berusaha semaksimal mungkin membantu ibu hamil itu untuk kembali ke ranjang. Hubungi Tuan Steve, cepat Bibi, titah Kinara yang kini sudah berada di ranjang. Ada apa Nona? Katakan dengan jelas. Suamiku akan melukai diri sendiri. Aku mohon hubungi Tuan Steve agar bisa mencegah itu terjadi. Aku mohon. Tangis Kinara benar-benar ingin menggerakkan tubuhnya, mengejar sang suami dan meminta maaf atas semua sikap keras kepalanya. Namun jangankan menggerakkan tubuh, duduk saja ia sulit.
Aku mohon jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Aku minta maaf sayang, aku minta maaf. Yang namanya cinta kadang bisa memperbaiki otak waras, kadang juga bisa merusak otak menjadi tak waras. Merasa paling tersakiti, padahal sering menyakiti. Kini Raihan sudah tiba di rumahnya yang ia tempati bersama dengan Kinara. Laki-laki itu masuk ke kamar lalu mengunci semua akses masuk agar ia tetap sendiri saja di kamar itu tanpa ada yang mengganggu. Amarah membuat laki-laki itu tak terkendali, perlahan berjalan menuju lemari yang menyimpan beberapa benda kesukaannya saat berlatih. Ia mengambil beberapa jenis pisau dan pemukul dari dalam lemari yang tak pernah ia buka selama ada Kinara di rumah ini. Setelah mengeluarkan semua senjata tajam, Raihan langsung membuka bajunya. Ia lalu meraih ponselnya dan mencari letak foto luka-luka Kinara. Biarlah ia merasakan sakit itu, bahkan lebih. Biarkan ia melukai diri sendiri agar semuanya menjadi tenang baginya. Luka lembam, gores hingga luka robek yang besar ia ciptakan melalui pukulan dan tusukan. Memang Kinara tak mendapatkan luka tusuk, tapi ia akan menambah daftar luka itu sebagai salah satu penebus kesalahannya karena sudah tidak jujur. Perlahan, laki-laki itu mulai menghantam tubuhnya sendiri agar terlihat tak waras. Tapi memang itu kenyataannya. Di sisi lain, Steve yang menerima panggilan dan info tentang kenekatan tuannya dari Bibi Ella langsung bergegas melacak keberadaan Raihan dari mobil yang digunakan oleh tuannya itu. Setelah mendapatkan lokasi, Steve dengan kecepatan tinggi membelah jalan di sore hari menuju kediaman tuannya. Anda benar-benar tak waras, umpat Steve marah. Sebelumnya ia tak pernah dihadapkan dengan kasus seperti ini. Tuannya selalu saja bisa mengontrol diri, tapi kali ini ia melihat sendiri kegilaan tuannya. Sialan, umpat Steve saat mobil yang ia kendarai harus berhenti karena lampu merah. Ia pun menghubungi salah satu keamanan di kediaman Raihan lalu menanyakan bagaimana situasinya sekarang. Belum tuan, kami sudah berusaha membuka pintunya, tapi pintu ini sangat keras dan kuat. Dobrak sekuat tenaga, kalian kalau perlu hancurkan, titah Steve geram. Baik tuan. Panggilan berakhir, Steve langsung melajukan mobilnya. Ketika lampu merah sudah berganti warna, ia benar-benar di luar kendali sekarang. Apalagi kunci cadangan rekaman Raihan sudah dibawa oleh laki-laki itu. Benar-benar cerdik tuannya itu dalam hal ingin bunuh diri. Sesampainya di kediaman Raihan, Steve langsung berlari menuju lantai 2 di mana kamar Raihan berada. Kamar yang atapnya masih diperbaiki dan masih dalam progres 92%. Kami akan memecahkan pintunya dengan kayu tuan. Steve langsung mengangguk mengiyakan lalu membantu para keamanan itu untuk memecahkan pintu kamar. Bruk, pintu pecah dan alhasil terbuka. Jangan ada yang masuk. Tinta Steve langsung masuk ke kamar. Laki-laki itu mencari keberadaan tuannya, mulai dari balkon hingga ke kamar mandi. Karena sang tuan tak ada, Steve pun masuk ruang ganti dan alangkah terkejutnya ia melihat keadaan tuannya yang sudah mengenaskan. "Tuan muda!" teriak Steve berlari menghentikan tangan Raihan yang hendak menancapkan pisau ke perutnya. "Lepaskan aku!" bentak Raihan marah saat Steve memegang tubuhnya. "Kalau Anda masih merasa punya Tuhan, maka biarkan Tuhan yang mengambil nyawa Anda, bukan Anda sendiri," bentak Steve yang tak kalah keras. Laki-laki itu merebut senjata tajam di tangan Raihan lalu membuangnya ke sembarang arah. "Ayo kita ke rumah sakit tuan." Steve langsung memaksa tuannya untuk bergerak keluar dari ruang ganti. "Urus saja urusanmu sendiri," ucap Raihan sinis menarik kembali tangannya yang sudah dipenuhi luka. "Urusan Anda adalah urusan saya, karena itu termasuk dalam gaji saya bulan ini," tegas Steve. "Maka kau kupecat mulai detik ini."
sahut Rehan tak kalah tegas. Laki-laki itu berjalan menuju pisau yang tergeletak di lantai. Melihat itu, Steve langsung menghampiri tuannya dan menarik tangan majikannya itu. Anda tidak bisa memecat saya karena kinerja saya selalu bagus. Steve mendorong tubuh Rehan yang memang sudah lemah hingga terjatuh ke lantai. Pergi dari sini brengsek, aku tak ingin diganggu, teriak Rehan marah. Laki-laki itu berusaha untuk bangun, tapi kepalanya sudah terlanjur pusing akibat pukulan yang ia berikan sendiri. Jika Anda ingin saya pergi dari sini, maka dorong saya keluar dari ruangan ini sekarang, tantang Steve tersenyum sinis. Sialan kau Steve. Rehan pun kembali berusaha untuk bangun, namun penglihatannya kini sudah kabur. Darah mengalir dengan deras dari kepalanya, begitu juga dari anggota tubuh yang sengaja ia tusuk. Anda tidak bisa kan? Oleh karena itu diam dan menurutlah pada saya. Lanjut Steve langsung membantu tuannya untuk berdiri lalu membawa Rehan yang kesadarannya sudah hilang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, para tenaga medis yang memang sudah bersiap langsung membantu Steve membawa Rehan ke ruang gawat darurat. Semuanya tampak bergerak dengan cepat dan teratur. Steve menunggu di depan ruangan sembari mengetuk-ngetuk dinding dengan jari-jarinya. Ia pun sesekali merutuki kebodohannya karena tak bisa mengatasi permasalahan Rehan dan Kinara tentang pembunuh kanaya. Seharusnya ialah yang memberitahukan semuanya pada Kinara atau meminta Rehan untuk segera jujur. Karena ide mendekatkan Nyonya Ambar dan Kinara adalah idenya, ia pikir dengan mendekatkan kedua wanita yang berharga di hidup tuannya itu bisa membuat semuanya berjalan dengan baik. Ketika kebenaran dikatakan, nyatanya semuanya malah menjadi berantakan. Setelah menunggu lama, pintu ruang gawat darurat pun terbuka. Steve langsung mendekati dokter yang menangani Rehan, lalu dengan tenang mendengarkan penjelasan dokter. Lakukan luka di tubuh dan kepala tuan muda sangat berat, Tuan Steve. Apalagi luka tusukan benda tajam yang dalam. Kami sudah menjahit dan menutup luka itu. Tuan muda harus banyak beristirahat dan juga tak boleh bergerak untuk beberapa minggu ini. Lalu kapan beliau akan sadar? Tanya Steve, tetap berusaha terlihat tenang, padahal hatinya sedang was-was. Saya kurang bisa memastikan Tuan, ini semua atas dorongan dari si pemilik tubuh. Tapi perkiraan kami 2 jam lagi Tuan muda akan segera siuman. Steve pun langsung mengangguk lalu memerintahkan agar Rehan dipindahkan ke ruangan Kinara. Di sana semua sudah disiapkan, mulai dari tempat tidur hingga alat perawatan lainnya. Kenapa harus di ruang rawat Kinara? Karena Steve tahu wanita itu sama nekatnya dengan tuannya. Jika ruang rawat Rehan berbeda dengan ruang rawat Kinara, otomatis Kinara akan memaksakan diri untuk melihat Rehan. Itu sama saja akan menambah daftar masalah bagi Steve. Di ruang inap Kinara, wanita itu masih terlihat khawatir dan juga syok, apalagi melihat ada tempat tidur baru yang artinya suaminya benar-benar melukai diri sendiri. Ya Allah, tangis Kinara ingin cepat-cepat melihat suaminya. Dalam hati, ia terus berdoa agar suaminya baik-baik saja. Suara pintu diketuk terdengar. Tirai pun ditarik Bibi Eleh untuk menutupi tubuh Kinara dari tenaga medis laki-laki yang masuk membawa Rehan. Tuan, ucap Bibi Eleh pelan sembari menutup mulutnya. Wanita tua itu tampak syok melihat keadaan majikannya yang melebihi dari Kinara. Ada apa Bibi? Tanya Kinara ingin duduk, namun langsung dicegah oleh Bibi Eleh. Tetap tenang Nona, Tuan adalah laki-laki yang kuat. Saya yakin Tuan pasti bisa melewati semuanya. Jantung Kinara semakin berdetak kencang mendengarkan kata-kata Bibi Eleh. Bukannya tenang, Kinara malah semakin histeris. Aku ingin melihat suamiku, tangis Kinara.
Bibi Ella pun langsung mengelus lembut punggung nonanya itu sembari terus menahan agar Kinara tak bergerak. Setelah tenaga medis keluar dan hanya menyisakan mereka bertiga, barulah Bibi Ella membuka tirai memperlihatkan sang tuan muda Wijaya yang terbaring lemah di atas ranjang dengan tubuh yang diperban. Melihat itu sontak Kinara semakin syok. Ia malah semakin gencar menyalahkan diri sendiri. Ini semua salahku, ini semua salahku. Kinara berniat memukul kepalanya seperti biasanya, namun langsung ditahan oleh Bibi Ella. Tuan sudah terluka parah, jangan sampai Anda melukai diri sendiri juga. Di antara kalian harus ada yang tetap sehat, tegas Bibi Ella dengan mata yang memerah. Menghadapi dua insan yang bucin ini sangatlah merepotkan baginya yang sudah tua. Tapi semua ini salahku, tangis Kinara ingin bergerak. Nona, saya mohon jangan terus menyalahkan diri sendiri. Di sini kalian berdua sama-sama salah, tapi tak ada satupun yang mau mengalah. Untuk kali ini, saya memohon mengalahlah dan tetap waras.